Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua teman-teman. Saya di sini Ratna Yuningrum, semester 5, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang apa sih pertanian organik yang kita ketahui dan ada yang mungkin belum tahu ataupun pengertian khusus dari pertanian organik tersebut. Yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman. Check it out. Nah, yuk kita lanjut lagi. Sekarang yang pertama adalah pengertian pertanian organik. Pertanian organik adalah merupakan budidaya yang dilaksanakan oleh petani maupun masyarakat setempat dengan bahan yang dari alam maupun non kimia sintesis ataupun bahan-bahan kimia seperti pupuk yang digunakan petani untuk pemupukan dasar, pemupukan kedua, susulan dan seterusnya, dan juga pestisida pastinya. Pestisida yang digunakan tuh juga pasti organik ya teman-teman. Nah, untuk pertanian organik ini sendiri menurut saya adalah kita kembali pada pertanian zaman dahulu kala yang dimana petani tidak mengerti apa itu pupuk kimia, apa itu pengendalian secara kimia, obat-obatan. Nah, disitulah pertanian sebelum modern sekarang ataupun kimia sekarang. Nah, kenapa pertanian sekarang ingin mengubah pertanian organik? Tujuan dari pertanian organik saat ini adalah hidup sehat, merubah pola hidup sehat kita sendiri, dan juga intinya adalah merubah ataupun mengembalikan struktur tanah pada dulu kala, karena struktur tanah saat ini sudah sangat tercemar oleh bahan kimia. Tahu sendiri kan, beberapa tahun kemarin kita sudah menggunakan banyak sekali bahan-bahan kimia pada tanah. Nah, itu pengertian dari budidaya ataupun pertanian organik ya. Yuk kita lanjut lagi. Materi kedua yaitu dalam penyuburan tanah, bahan-bahan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yaitu seperti yang pasti yang diperbolehkan yaitu bahan-bahan alami lah, tahu kan? Namanya juga pertanian organik. Yaitu bisa dilihat dari layar, ada banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, tapi ada beberapa yang harus dilihat teman-teman, yaitu kotoran ternak, urin ternak. Dalam kita mengambil kotoran ternak atau urin ternak, kita harus melihat dulu ternak tersebut memang terhindar dari kimia atau tidak, seperti pakannya ataupun minumnya ataupun obatnya jika dia sakit, apakah menggunakan suntikan kimia atau pakannya menggunakan ramsunnya dibuat oleh petani tapi menggunakan tambahan bahan kimia agar ternak tersebut jos atau ya lebih gemuk-gemuk lah maksudnya. Nah, makanya dari organik ini kita harus benar-benar teliti dan menyelidiki persis pupuk yang akan kita gunakan itu benar-benar organik atau tidak ya. Yaitu seperti itu kotoran dan urin ya di ternak, dan sisa-sisa makanan ataupun limbah-limbah organik kita harus benar-benar memastikan itu limbah organik atau bukan, mengandung bahan kimia atau enggaknya, dari seperti komposisi tanaman. Nah, komposisi tanaman tersebut pasca kita tanam dulu itu menggunakan bahan kimia atau tidak. Nah, makanya dari situ kita harus ada lagi ZPT ini kita harus benar-benar menggunakan ZPT organik ataupun ZPT yang kita buat sendiri ataupun kita beli di toko-toko sekitar dan berstandar SNI, standar nasional Indonesia dan organik. Pasti ada lambangnya kok kalau organik atau tidaknya. Oke? Yuk kita lanjut sebelah. Nah, yuk kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah bahan yang dilarang dalam penyuburan tanah ataupun pengolahan lahan, yaitu bisa dilihat sendiri ya. Kalau dijelaskan satu persatu susah juga sih, banyak, ada 13 poin. Tapi inti dari bahan-bahan yang dilarang adalah semuanya adalah organik seperti ZPT sintesis, urea, pupuk fosfat. Nah, untuk nomor 11 dan 12 ada kotoran manusia dan kotoran babi dong.
Nah, kotoran manusia ini kenapa kita tidak boleh dan dilarang? Karena manusia dan babi itu makan segalanya. Kita tuh makan seperti makanan yang kimia pun kita makan, seperti mie instan, minuman instan, itu sudah mengandung bahan kimia. Makanya kenapa dalam pertanian organik itu tidak baik dan dilarang, pastinya dilarang sangat keras. Dilarang sangat keras karena yaitu kita manusia dan babi, ataupun ya kalau babi sih makanannya juga mungkin ya. Yuk kita lanjutin satu lagi. Nah teman-teman, ini termasuk saya terakhir sih, yaitu bahan yang dibatasi ataupun mungkin penggunaannya harus sesuai kebutuhan kita sendiri. Dalam bahan yang dibatasi ini, menurut saya bukan dibatasin. Dibatasi ini tuh bukan tidak boleh. Dibatasi itu memang harus standar kita gunanya seperti apa. Seperti kotoran ternak, kita butuh dosis berapa, kita gunakan seperti itu. Kapur dolomit untuk lahan kita, kekurangan kapur dolomit berapa persen, kita beri segitu. Jangan terlalu banyak, karena hal-hal yang terlalu banyak juga pasti, walaupun itu organik, terlalu banyak pun tidak baik untuk tanaman maupun tanah, karena semua itu sesuai dari komposisinya masing-masing. Oke. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.